Innal hamdalillah wa syukurillah wa nikmatillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah. Amma ba'd. Pertama dan paling utama kami panjatkan puji syukur kehadirat Rabbi bahwa pada malam hari ini kita masih diberi kesehatan, kekuatan iman untuk bisa hadir dalam rangka agenda tahsil. Dan kepada Allah, malam ini guru kita belum bisa hadir, tapi tetap kita melaksanakan tahsil ini dengan istiqomah, karena istiqomah itu lebih baik dari 1000 karo. Jadi mudah-mudahan langkah dari para jamaah di sini yang ternyata untuk belajar ngaji, insya Allah akan digugurkan dosa-dosanya. Amin ya Allah. Dan akan menjadi catatan amal baik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tahsin ini, belajar ngaji ini, sebetulnya ada hadis, cuma nggak hafal saya, bahwa itu barang siapa yang mau melaksanakan belajar ngaji itu ibaratnya kita jihad di jalan Allah. Juga ada yang akan dinaikkan derajatnya. Banyak sekali fadilah-fadilah untuk belajar ngaji. Jadi alhamdulillah di sini masih kita istiqomah konsisten untuk belajar, walaupun tanpa guru dari kehadiran guru dari Baitul Quran, kita tetap hadir. Untuk selanjutnya mungkin sedikit dari saya, ada pengalaman pribadi. Mungkin kalau di rumah belajarnya akidah dan tauhid. Kalau saya paling juga pengalaman pribadi. Jadi sebelum acara tahsin, saya hanya cerita pengalaman pribadi. Mudah-mudahan bermanfaat bagi para jemaah, karena situasi sekarang yang ekonomi lagi lesu. Jadi saya akan memperkenalkan pengalaman pribadi saya bahwa dengan ngaji, bahwa kalau kita membaca alif lam itu bukan satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf, jadi 3 huruf. Itu akan dibalas oleh Allah itu 10 kebaikan. Jadi kalau kita ngajinya dari a'udzu billahi itu berapa huruf, bismillah berapa huruf, jadi berapa ratus ribu kebaikan yang Allah berikan. Makanya ingat tahun 2005 pengalaman pribadi saya. Dahulu tahun 2005 saya usaha aja bangkrut. Hutang saya waktu itu sekitar 200 juta lebih. Padahal tagihan saya lebih dari itu. Utang 200 lebih, tagihan 300. Tapi yang namanya tagihan itu kayak duit di kaca, susah hidup ya. Sedangkan orang nagih harus kudu. Makanya saya ke orang tua minta izin, gimana ekonomi saya, atau orang tua yang masalah. Namanya orang itu pasti ada ujian.
coba aja ke Gunung Jati. Barangkali ada solusi di sana. Jadi orang tua masih tahu Gunung Jati. Saya dulu ingat waktu itu kendaraan sudah tidak ada, istri anak juga sudah saya pulangkan ke mertua. Sedih kali. Jadi jangan lihat saya sekarang. Kalau kenal saya tahu 2005 saat itu, mungkin nggak dianggap. Tapi disitulah pengalaman itu. Anak saya waktu itu masih umur 3 tahun. Saya ikuti anjuran orang tua ke Gunung Jati. Di Gunung Jati saya ingat punya teman dari SMP. Tadinya orang Batak. Jadi saya pengen ke Gunung Jati kemana, ternyata dia itu anaknya kuncen. Nggak tahunya pas saya ke sana, dia sudah menjadi asisten kuncen. Yang saya tahu waktu sekolah itu Batak Gepol lah ya. Saya pakai dia lebih Batak. Tapi bisa gitu jadi asisten kuncen. Karena dipaksa sama orang tuanya jadi penerus. Terus saya, karena dia masih asisten, dia ditunjukkan ke gurunya dia, ingat namanya Mbak Kosim. Saya tunjukin ini teman saya, katanya punya masalah keluarga. Begitu saya dihadapkan Mbak Kosim, Mbak Kosim bilang, dia udah tahu muka saya udah redup, lesu lah, yang namanya punya utang banyak. Jadi hidup bisikan, mati tak mau gitu. Pokoknya segalanya nih. Begitu ketemu Mbak Kosim, utangnya diracun. Dia udah tahu bahwa saya punya utang. Luar biasa. Ya saya langsung berserah. Saya utang sekitar 250 lebih lah, hitungan catatan. Stop. Jangankan yang 250 tahun 2005, mungkin nilainya sekarang udah beda, bisa 2,5 nilainya. So, tahun 2005 ingat emas masih harga 25.000 segram. Sekarang udah 1 juta berapa? Jadi nilainya beda. Kenapa kok sih? Kemarin ada yang utang 1 M. Yang tadinya saya lesu, perasaanku berat gitu ya. Tapi setelah ada omongan dari Pak Kosim, langsung dekat. Iya tak, ada yang begitu lebih dari saya. Kata Pak Kosim itu, Allah itu menguji, tidak akan melebihi kemampuan kita. Jadi saya cuma dikasih segitu, engkang. Begitu yakinnya saya dengan Pak Kosim, terus udah mohon bimbingannya Pak, ya udah. Kalau sudah jadi Syekhatul Hafid, jadi dari Gunung Jati bukan ke kiri tapi ke kanan atas. Nah itu Syekhatul Hafid itu gurunya Sunan Gunung Jati. Naik ke atas. Kerasulan dia yang bimbing. Setelah selesai doa, diarahkan lagi ke pusat bumi, ke pusat bumi. Terus sempat dia tuh menyobek yang namanya, kalau di makam tuh ada apa sih namanya itu? Bahan apa sih ya? Kainnya disobek, disimpan, dibongkar. Ya, saya simpel. Ini kalau misalkan
ke WC itu nggak apa-apa, ya semua baik. Setelah itu sebumi terus ngomongin, ya kamu banyak zikir istighfar. Astagfirullah. Kalau sudah diuji, jadi minta ampun kepada Gusti. Kedua, sholawat. Ya cuma astagfirullah, astagfirullah. Yang kedua, sholawat. Karena Kanjeng Nabi adalah kekasih Allah. Jadi kalau kekasihnya disebut, Allah itu sebut. Makanya pada sholawat. Jadi kalau pegel istighfar ya sholawat. Nah, ada satu lagi, tapi ini bacaannya habis maghrib. Habis maghrib dibaca 300 berapa? 313. Ini sekitar segitulah. Apa ya? Jadi bacaan khususon dari Mbah Qasim itu sekarang orangnya udah meninggal, kita kirim apa ya? Baca andalan orang Gunung Jati, Cirebon khususnya itu Asmaul Husna. Cuma yang dipilih itu ada satu, Ya Wadud, Ya Wadud. Ya Wadud, Ya Wadud, Ya Wadud, Ya Wadud. 313. Pada maghrib. Dan insya Allah tidak akan lama urusannya selesai. Karena Mbak Qasim ngomong, saya yakin pasti selesai. Saya juga tambah, istilahnya tambah pede. Saya minta itu lagi. Kenapa? Terus sekarang kemana kira-kira saya di orang luar begini, di rumah juga dikepung sama orang lagi, di mertua, apalagi malu gitu kan. Kamu pergi aja kemana? Terserah terletak hatinya di mana. Saya nggak bisa mengarahkan karena yang punya hati kan. Sekarang istirahat, bangun, nanti sholat istiqomah, nanti ada petunjuk. Saya sholat tidur di tempat teman saya dan dapat firasat tuh saya ke Jakarta. Tapi ke Jakarta kemana gitu ya? Nggak ada saudara, nggak ada apa di sana. Cuma saya ingat dulu saya pernah kerja di Wijaya. Jadi saya coba, saya pas sebenarnya masih pakai baju seragam Jaya. Jadi sana aja ke kantor pusat. Udah habis subuh dari Gunung Jati, saya punya uang cuma 20.000. 20.000 mau ke Jakarta tahun 2005. Saya pecah 20.000, 5.000 buat beli rokok karena masih merokok, 5.000 buat sarapan, 10.000 buat ongkos. Begitu masuk ke bis, saya duduk di depan, saya bayarkan 10.000. Pak, saya mau ke Cawang. Enggak ada ini. Saya juga karena kalau nggak boleh ya turun gitu. Ada bicara gratis yang mau aja sebenarnya. Saya duduk di belakang. Di belakang saya itu dari Gunung Jati sampai ke Jakarta. Dulu belum ada Cipali ya, masih lewat Pantura, ada orang Lamen, ada Asoma. Saya cuma baca istighfar, astagfirullah.
dia itu istighfar. Tidak merasa kalau misalnya air mata dikumpulin sih, sedot sih. Merantau cuma tidak ada tujuan karena idenya dari Pak Hosim. Alhamdulillah sampai di Cawang saya ingat ada Power Wika Wijaya Karya turun jalan langsung ke security. Nah, karena pakai seragam diterima. Kemudian dari mana? Dari Cirebon. Oh, Jatiwangi ya, Majalengka. Apa ini dari Jatiwangi? Kabupaten Majalengka. Mau ketemu siapa? Saya masih ingat bos-bos yang di situ lah. Si A, si B, si C. Oh, masuk. Sudah masuk. Saya kedua silaturahmi ke si A, B, C, D. Sampai sore, siang diajak sama ini manajer keuangan, kasih makan padang keluar, dikasih uang juga 600.000. Terkumpul dari siang sampai sore itu 6 juta. Cuma modal istighfar kalau 6 juta tahun semua. Jadi menambah yakin, wah iya. Apalagi kalau kita udah naik bis ke Jakarta, tambah melek. Iya ya, Jakarta itu rumah jaga luas. Benar kata Pak Hosim. Jadi jangan kayak apa di tempurung, nah tapi tempurung. Jadi otaknya mindset di sini aja. Begitu Jakarta ya Allah, Jakarta luas, menambah keyakinan. Orang yang punya utang 1 KDS pasti apa? Saya cuma 250 saja. Tapi ada seperti begitu dapat 6 juta harus pulang. Tapi enggak. Yang namanya godaan dapat duit ya. Tapi cukup apa gitu ya kita. Nah itu selama 2 tahun ada jalannya saya jual ini kalau kita. Jadi dulu ada bos dari Wijaya Karya karena informasi dari Mika bahwa saya pernah coba kontak Pak ini dari dia, katanya nelpon Pak Tarmi itu sekarang di mana? Dia buku saya datangin. Ternyata dia punya usaha jual kawat kita. Saya mikir kawat kita, jualan kawat kita. Satu kampung yang punya gitar paling bisa gitu. Terus jualan senang kita. Terus putusnya lama. Apa iya gitu. Jadi lihat lagi itu kalau sih ikuti cepat hati. Waktu segitu ya sampai sekarang saya nggak bisa gitar. Susah. Tapi ya kena dengan pede yakin. Udah jalan. Tinggal di Majasem ya. Saya pulang ke Cirebon itu, takutnya setengah mati, ketemu siapa, malam baru datang ke Cirebon. Begitu ketemu, wah istrinya beringat, ini nih Om ini, jago untuk jualan. Ini dikasih 1 dus, seharga notanya waktu itu sekitar 6 juta ya. Udah, kamu acak-acak tuh ke Jabodetabek, tawarin ke Jabodetabek. Saya nggak paham Jabodetabek ya, tapi nurut udah. Saya jual, baru turun saya ingat
turun di Bitung karena ada saudara istri di situ. Saya juga dari Lingga tuh dapat uang juga ke tempatnya saudara istri di Tangerang. Juara pertama di situ. Begitu jualan pertama di situ, alhamdulillah laku 600.000. Tapi jualan ini kan, jadi punya pikiran bisa cepat beres nih. Gitu. Terus kata bos saya yang begitu tuh, kalau mau cari pasangan, kalau udah ketemu bapak satu, coba nanya, pasti nanti ketemu bapak lain. Jadi saya nanya, Pak, selain bapak ini, ada di sana yang gede, kira-kira Grosir, ada. Ya di sana. Ingat toko Melati Sport di Cikupa, kalau Tangerang di Cikupa, toko Melati Sport, toko fotokopi malah, toko ATK, jual ATK, tapi jual yang namanya Senar juga. Toko Melati, udah sangat pasti beli borong ya. Begitu masuk ke toko Melati Sport, ada pelayannya, karena gede ada pelayannya, ada hasilnya, banyak juga. Saya mau nawarin barang ini, langsung kasirnya aja. Kasir, duduk ke kasir, Mas, saya mau nawarin barang, senang kita dari pabriknya ini langsung. Oh iya, dilihat, iya sih, barangnya pada kosong di sini. Nah terus, ini udah dipanggil aja semua, nanti harga pabrik. Cuma yang urusan belanja, saya cuma kasih urusan belanja bos saya. Terus bosnya mana? Ya bosnya nggak pernah kesini. Ya Allah, senang ini. Terus gimana? Ya kan mas, minta nomor teleponnya aja. Nggak penting. Kasih nomor teleponnya saya. Yaudah mas, makasih mas. Nanti ditunggu teleponnya. Lemes. Harapannya mau diborong atau orang gede ya. Begitu saya keluar dari toko, ada yang masuk bawa lulusan laki-laki, pakai celana pendek. Kayaknya sih, kan itu toko Adan. Toko biasanya orang Padang ya, antara itu Padang. Itu bukan juga kayak orang Padang, nggak paham lah. Dia enggak, jadi lewatnya tuh etalase dibuka gitu ya, jadi masuk orang sendiri kan. Saya mau keluar ke jalan, dia masuk ke sana, saya langsung balik lagi ke yang pelayan itu. Kalau itu siapa? Itu bosnya. Nggak tahu, kemudian datang ke sini. Saya kerja di sini aja baru dia di sini. Ya, jangan lemes. Apa ya? Dikali pula coba. Saya tungguin. Dia rupanya masak kucuk, kasih sama dia. Udah, saya nyamperin. Saya tahu dari kliennya itu bosnya. Saya samperin. Misi bos. Tadi saya udah nawarin. Coba lihat barangnya kayak apa. Jadi lihat barangnya. Terus nanya, dia bawa-bawain ke anak buahnya yang tahu barangnya kosong. Pakai bahasa apa lah. Itu harganya berapa? Bisa dikurangi ya. Padahal dari bos saya itu 3.500. Maksudnya jual harus 3.500. Saya nawarin 4.000. Begitu bos nawarin 4.000 kurangi lah. Jadi nanti saya pakai bos dulu. Emang bos mau ngambil? Saya ambil semua. Udah saya pakai dulu bos saya. Barangkali boleh keluar. Saya pura-pura nelpon aja padahal
3.000, dia mau 3.000 sudah masuk gitu. Saya pengen ada lebih gitu. Sudah selesai ngomong, boleh katanya, tapi naikin dikit lah. Jadi 375. Jadi terus naik seperempat, saya pun cepat. Ya udah ngambil semua. Lika-liku dan sampai 2 tahun jualan senang kita. Jauh sampai di Ubok, Jakarta Timur, Jakarta Barat, Jakarta Utara, Jakarta Selatan, habis pindah ke Jawa Timur. Karena bos saya sudah menguasai Jawa Tengah, Jawa Barat, tapi saya Jabodetabek, Jawa Timur. Selama 2 tahun, alhamdulillah bukan beres. Jadi barangkali para jamaah yang mau cerita saya ini mau dipakai, insya Allah terjadi. Karena saya sudah melakukan. Jadi kalau misalkan angmul, Peter pusing, jualan mie, balik mani minggrep, ambeien, coba. Kalau mau gunung Jati dulu, silaturahim di sana, tawasulan. Kalau mau rame-rame, siap-siap. Tapi yang namanya Pak Kosim udah meninggal. Jadi nanti ada penerusnya. Jadi andalan ya wadud itu. Karena waktu sudah jam berapa ya? Mau diteruskan apa nanti aja? Cukup ya? Yang maju ribet. Jadi intinya dengan zikir saja udah beres. Apalagi ngaji. Nanti ada bab ngaji. Setelah saya 2 tahun selesai, ada bab ngaji lagi yang dikasih. Ada 10 surat. Jadi untuk ke depan gitu. Kalau kemarin kan bukan lunas beres, nah sekarang lagi bab ngaji, bisa beli rumah, bisa beli mobil, bisa berangkat haji, umroh. Nah, ada ngaji. Nanti sesi ke depan saya ceritakan. Jadi satu-satu itu dulu insya Allah. Itu aja dari saya, mudah-mudahan bermanfaat dan bisa diamalkan, dipakai selama jamaah. Nah, saya juga sudah melakukan beres. Mungkin kalau jamaah kan nggak punya utang, kali lebih cepat. Nggak, saya kan punya utang, jadi minus di bawah orang di sini kita minus di bawah. Jadi mensejajarkan dulu. Baik, itu aja.